Halo teman-teman, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review penampakan New Mega Pro Monoshock ya, yang sudah upgrade peninggi shock dalam ya, khususnya yang depan ini. Jadi tadinya kan 14 cm ya teman-teman tinggi untuk peninggi depan, atasnya 10 cm, bawahnya yang disambung itu 4 cm. Nah, tapi sekarang sudah upgrade ke 6 cm dan sudah dibawa ke Kota Malang ya. Jadi sudah dites pakai ya, tes coba, bukan cuma sekedar muter-muter doang, tapi udah dites bawa touring jauh. Dan gimana rasanya ya? Apa saja yang disetting dan pemasangannya gimana? Monggo disimak. Baik, langsung saja. Kalau untuk masalah penambahan nggak signifikan ya tingginya ya, tapi cukup lumayan berasa kalau kalian memang sudah sebelumnya pernah pakai peninggi ya. Tapi kalau yang saya tahu rata-rata orang kan pastinya upgrade ya, bukan downgrade. Nah, makanya ini selama hampir setengah tahun lebih saya pakai peninggi yang sambungannya, sambungan shock ini atas 10 cm, tetap nggak saya rubah-rubah ya. Ini atas 10 cm, dia udah dibilang aman, nggak ada bocor, nggak ada bengkok dan segala macam. Ketahuannya dari mana ya? Dari waktu saya upgrade yang bawah kan otomatis dibongkar karena buat ngisi olinya supaya enak kan dari atas. Nah, jadi dratnya itu masuk aman gitu, nggak susah, nggak seret. Jadi itu tanda dia dratnya juga kuat dan awet gitu kan. Nah, terus dari balik lagi ya, peninggi 4 cm ke 6 cm, bentukannya kayak apa sih mas peninggi yang bawah itu? Nah, sekarang kita lihat. Ini contoh barangnya ya teman-teman. Ini bekasnya saya yang 4 cm. Jadi 4 cm itu ukur full peningginya ya, tidak sama drat. Jadi ini bersih 4 cm. Nah, terus di upgrade ke yang 6 cm ya, mungkin sekitar segini lebih dikit lah. Tapi kalau drat tidak termasuk ya. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, kanan dan kiri. Sekarang kita lihat lebih detail ya. Ini agak kesini sedikit soalnya sebelah sana panas. Jadi begini ya teman-teman penampakannya. Kurang lebih seperti ini. Bawahnya bolong, atasnya drat, bahannya besi dan tebal ya, maksudnya kokoh dan kuat gitu. Kan sudah saya sering bawa barang paket, pelek dan segala macam, aman-aman aja. Nah, ini ada lubang-lubang ini di bagian peningginya ini untuk sirkulasi oli. Jadi tetap mainnya shock itu aman dan lancar gitu. Tidak ada sesuatu yang menghambat, walaupun ini sudah di luar kondisi pabrikan ya teman-teman. Yang namanya upgrade kan akal-akalan kayak gini, tapi yang jelas saya jamin aman karena saya pengguna gitu, bukan penjual ya. Saya pengguna dan sudah pakai lumayan lama. Dengan pemakaian yang bisa dibilang ya lumayan berat, lumayan heavy duty ya. Untuk bobot motornya juga kan udah tapak lebar segala macem. Saya sering gonta-ganti pelek, ganti-ganti ban. Ya pasti mainnya tapak lebar terus ya, kalau udah tapak lebar nggak mungkin jari-jari kecil kan ya. Nah, terus udah konsepnya touring, tinggi juga. Nah, tinggi itu kan udah nambah berat juga sebenarnya, karena gravitasi kan ya. Nah, terus tambah bobot saya yang sekitar 90 kiloan. Biasanya sering bawa barang di belakang dan segala macamnya, bisa dibilang kuat. Dan ini sudah terpasang yang 6 cm, dibawa ke Malang dan Bromo. Jadi udah aman banget. Nah, sekarang kita ke settingannya dulu ya. Settingannya gimana teman-teman? Kalau pemasangan ya semua mekanik bisa lah.
Kalau settingannya saya, menurut setelan saya pribadi atas rekomendasi dari mekanik, seperti ini ya. Jadi kalian beli oli shocknya ya, kebetulan udah kotor juga, udah jelek, jadi udah hitam, makanya saya ganti. Nah, oli shocknya ini kan tadinya penuh ya, penuhnya tapi nggak penuh banget, sekitar seginilah. Ini kanan kiri sama. Nah, jadi sisa yang terpakai kurang lebih segini ya. Sayangnya ini nggak ada ukurannya gitu loh, jadi saya nggak bisa nunjukin. Tapi kurang lebih sisa ya seperempatnya lah. Kalau setengah kan segini. Tadi kan saya bilang penuh ya. Sisa jarak sejari aja. Kalau setengah kan segini dan ini seperempatnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada oli mesin buat apa? Nah, oli mesin ini Enduro yang 1040 ya. Ini buat campuran untuk oli shock juga, supaya dapat setelannya pas ya. Nah, itu atas rekomendasi mekanik juga, jadi bukan sekedar abal-abal asal pengen niru atau nyoba ya. Memang beneran pengen eksperimen gitu kan, biar tahu gimana rasanya atau feelnya dapat setelan ribbon shockbreaker depan yang mantap gitu. Nah, oli shocknya untuk tambahan ini kan pakai oli mesin ya. Nah, kurang lebih ini nggak banyak-banyak sih, tetap yang banyak yang oli shocknya, tapi campurannya mungkin ya bisa setengahnya lah, karena nambah peninggi kan ibaratnya apa ya, nambah volume ya, makanya agak dibanyakin sedikit supaya tidak terlalu empuk, tidak terlalu liar bantingannya. Memang empuk banget enak, tapi karena posisi motornya tinggi, konsepnya supermoto dengan bobot pengendara yang berat dan muatan gitu kan, kalau terlalu empuk malah nggak enak. Pertama, nggak enaknya yaitu begitu dari posisi diem kayak gini kita naikin itu udah ambles pasti ya, itu kalau settingannya terlalu empuk. Kedua, kalau belok pastinya ringan, jadinya feelnya ya cuma terlalu ringan gitu, apalagi belok di jalan yang nggak rata, misalnya tanjakan atau turunan, itu jadi bawaannya kagok sih kalau terlalu empuk, karena nggak ada apa ya, setang tuh jadi nggak berat gitu, kayak enteng banget gitu. Dan itu malah sebenarnya harus, feelnya kita harus hati-hati gitu kan untuk kondisi seperti itu, apalagi turunan dengan bobot yang berat, jalan nggak rata. Nah, itu bahaya lagi kalau terlalu empuk, jadi menghilangkan keseimbangan kita lah sebagai pengendara gitu. Tapi kalau setelannya pas seperti ini, saya bilang pas ya, karena memang sudah saya coba, bukan sekedar omong kosong, dan enak, pulang pergi tuh enak. Jadi nggak yang terlalu empuk, tapi sesuai dengan ekspektasi saya ketika misalnya jalan nggak rata. Kayak Pantura kan banyak satu jalan nggak rata bergelombang, itu motor stabilnya masih enak. Di kecepatan tinggi ya, misalnya 80, kita mau pindah jalur di Pantura kan kadang nggak kerasa gitu lubang kayak gitu. Nah, itu udah enak bantingannya. Kedua, ketemu jalan yang misalnya cor-coran, atau misalnya mau naik jembatan ya, kan kadang ada agak tinggi sedikit, naik jembatan turun lagi. Nah, itu kan di kecepatan tinggi perlu bantingan yang nggak bikin kita hilang kestabilan gitu. Walaupun memang didukung juga dengan setelan shock atau monoshock belakangnya, tapi dengan kondisi setelan depan seperti ini settingannya, itu udah aman. Nah, kedua, ketemu jalan yang memang benar-benar nggak rata gitu, kayak misalnya di Bromo gitu kan. Nah, itu enak-enak aja, mau dihajar kenceng, mau dihajar pelan, itu bantingannya enak banget. Nah, nanti saya kasih videonya biar teman-teman ada bayangan ya, maksudnya saya ngomong enak-enak itu seperti apa gitu kan, takutnya nggak kebayang gitu sama teman-teman. Kan percuma saya nge-share, tapi kalau yang ngerti saya sendiri gitu kan. Nah, nanti saya kasih videonya juga.
Nah terus sekarang biar nggak panjang-panjang videonya, kita langsung ke harga aja atau budget ya. Kalau untuk harga, terutama yang pertama jasa dulu ya. Jasanya ya kurang lebih sekitar 60.000 untuk bongkar pasang. Nah apa aja yang dibongkar, yaitu yang pertama pasti roda dibongkar, terus sok kanan kiri dilepas, bautnya kan ada ini sama ini, spakbor dilepas, kalau punya saya dilepas semua, cover sok juga, headlamp juga, jadi supaya nyetingnya enak. Nah terus udah sih paling ya hampir bagian depan ini dilepas. Nah itu 60.000 tuh udah segitu sih kalau menurut saya sih normal sih. Kadang kalau ada rezeki ya saya lebihin sedikit buat mekaniknya kan, supaya hasil kerjanya juga bagus gitu kan. Satu nggak diburu-buru, kedua dia benar-benar apa ya, telaten lah, sabar gitu, teliti aslinya gitu, supaya nggak ada yang lain-lain yang ketinggalan, lupa dipasang atau segala macam. Nah terus belanjanya apa aja? Belanjanya ya pertama ini peningginya yang 6 cm di Shopee banyak sekitar 20 ribuan ya, pokoknya murah lah, 20 sampai 25, bisa pakai gratis ongkir. Kalau ini saya beli di bengkel di tempat ya, supaya nggak kelamaan kalau nunggu dari Shopee. Ini sekitar 14.000 atau 15.000, isi 2 ya. Ini untuk kanan kiri. Nah kalau ini bekas tapi baru ya, maksudnya oli baru, cuma udah sisa terpakai sih, dan masih lumayan, jadi masih bisa saya manfaatkan. Nah kalau beli ya, misalnya beli paling 55.000 sih teman-teman. Jadi total garap sok depan tuh sebenarnya cuma 100.000 gitu kan. Misalnya ongkosnya 60.000 atau enggak 50.000 aja. Nah terus tambah 50.000 tambah 25 aja ya, itu peningginya, jadi 75. Sedangkan itunya 15.000 oli apanya ya, oli soknya, jadi 90.000 kan ya. Nah 10.000-nya itu tuh oli bekas, minta aja sama bengkel kan, ada sisaan biasanya. Maksudnya orang isi oli kan buru-buru kan, nggak mungkin nungguin netes lama sampai benar-benar botolnya bersih. Nah sama mekanik tuh biasanya ditampung lagi ke botol yang lain gitu tuh, sampai apa aja lah, oli apa aja dikumpulin kan. Nah itu bisa tuh dipakai, diminta aja kalau bengkelnya langganan sih. Ya pokoknya intinya kurang lebih bikin atau nyeting ya, pasang peninggi 6 cm sekalian nyeting sekitar 100.000, nggak nyampe malah kalau bengkel langganan sendiri. Nah, untuk penampakan kurang lebih kayak gini. Ini dari samping ya, jadi yang kelihatan jelas karena saya ownernya, jadi ngerti banget posisi motor gimana. Nah itu standar tengah aja harusnya kan, ban itu agak ada jarak 5 cm, ini cuma tinggal 2 cm aja, jadi otomatis dia lebih tinggi kan. Kalau sebelumnya kan agak masih nungging gini. Nah terus kelihatan juga jarak mainnya lagi lebih tinggi ya, lebih jauh. Tadinya agak turun, agak nungging gitu kan, kelihatan dari antara jarak sama spakbor sama ban, jarak si cover ini kelihatan banget. Motor sehari-hari pasti hafal kan posisinya, tadinya sebelum upgrade gimana, setelah upgrade gimana. Apalagi yang paling kerasnya itu pas naiknya, jadi lebih effort sedikit ya, mentang kakinya itu loh. Nah dari depan juga lumayan kelihatan tingginya nambah,
Walaupun cuma sedikit ya, 2 cm itu sedikit banget. Cuma seenggaknya nggak ambles atau nggak nungging lah. Ya baik, kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.